Halo guys, balik lagi di channel Biana Syari. Apa kabarnya nih? Baik ya? Mantap. Seorang penjelajah dan naturalis atau orang yang mengadakan penyelidikan khusus mengenai alam asal Norwegia pernah melakukan perjalanan ke Kalimantan pada tahun 1879 sampai 1880. Ia ditugasi untuk menjajaki bagian timur Kalimantan guna mengetahui lebih dekat mengenai orang Dayak. Sambil menyelam minum air, ia kemudian bukan hanya mendapatkan informasi mengenai suku Dayak, tetapi juga beberapa suku misterius yang konon menghuni pedalaman Kalimantan, yaitu suku berekor dan juga suku pemakan manusia. Namanya Carl Alfred Bock. Ia adalah penjelajah dan naturalis asal Norwegia. Pada usia 9 tahun, ia berangkat ke Inggris di mana kemudian ia bertemu dengan bangsawan dan juga sejumlah ilmuwan. Salah satu dari mereka adalah Marquess Tweedale, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Zoological Society of London. Tweedale adalah seorang ahli burung atau ornitolog yang memiliki koleksi zoologi yang sangat banyak. Nah, untuk melengkapinya, ia kemudian mengirim Bock ke Hindia Belanda pada tahun 1878. Tetapi sayangnya, beberapa bulan kemudian perjalanan itu dibatalkan karena Tweedale meninggal dunia. Bock yang berada di Batavia kemudian bertemu dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johan van Leeuwenburgh, yang kemudian menugasinya untuk mengunjungi bagian timur Kalimantan untuk membuat laporan mengenai suku Dayak. Hal ini karena ternyata saat itu orang-orang Dayak menghalangi dan menolak keras orang-orang Eropa untuk masuk ke wilayah mereka. Bock kemudian menyanggupi tugas tersebut. Perjalanan Bock dimulai pada sekitar pertengahan tahun 1879. Bock yang saat itu berusia 30 tahun memulai perjalanan dari Samarinda ke Tenggarong dengan menggunakan perahu. Perjalanannya harus ditempuh dengan perahu itu sekitar 30 mil jauhnya. Dalam sejumlah kesempatan, perjalanan Bock pernah pula didampingi oleh Sultan Kutai. Beberapa kali Bock mendapati orang utan di tengah lebatnya hutan Borneo itu. Selama dalam penjelajahannya ke Samarinda, Tenggarong, Banjarmasin, dan pedalaman Kalimantan, Bock menulis buku yang nantinya akan diterbitkan pada tahun 1881 berjudul The Headhunters of Borneo. Dalam buku yang banyak digunakan oleh orang Eropa untuk mengetahui tentang Borneo dan juga suku-suku yang mendiaminya tersebut, Bock mencatat perjumpaannya dengan berbagai macam suku Dayak, mulai dari Dayak Tring, Dayak Modang, orang bukit dari Amontai, Dayak Longwai, dan Dayak Longwaho. Dalam buku tersebut, menariknya, Carl Bock juga menceritakan bagaimana pengalamannya bertemu dengan suku kanibal pemakan manusia dan pencarian suku berekor yang kerap disebut orang buntut yang ada di pedalaman Kalimantan yang sempat membuat tegang Kesultanan Kutai dan Kesultanan Pasir. Kedatangan Bock ke Kalimantan memang sejak awal bertujuan untuk mengetahui lebih dekat berbagai suku Dayak yang ada di pedalaman Kalimantan. Maka, pada suatu ketika ia melakukan perjalanan dari kota Bangun ke pemukiman Dayak Tring, cabang keluarga suku Baho yang dijadwalkan akan memakan waktu sampai 4 hari lamanya. Ia berharap dapat bertemu dengan suku itu di Muara Paho. Dalam perjalanan itu juga didampingi oleh Sultan Kutai, Haji Muhammad Sulaiman. Tetapi berhari-hari telah lewat, dan Bock sama sekali belum menemukan seorang pun dari suku tersebut. Jadi ia berencana akan langsung mengunjungi kampung mereka. Namun Sultan mengatakan bahwa sangat berbahaya menuju ke sana. Mereka akan melewati perkampungan suku kanibal yang sangat ditakuti. Sultan juga khawatir bila kedatangan mereka akan dianggap sebagai ancaman yang bersiap menyerang mereka. Sultan kemudian mengirimkan seorang utusan yang berperahu untuk meminta suku Dayak Tring agar menampakkan diri. Seminggu berlalu dan tak ada kabar dari orang tersebut. Mereka khawatir orang itu telah terbunuh dan menjadi santapan suku kanibal. Sultan kemudian mengirimkan perahu besar yang dipimpin Kapiten Bugis. Sekitar 3 hari kemudian perahu itu kembali. Di dalam perahu ada sekitar 40 orang Dayak Tring, termasuk di dalamnya 4 perempuan. Di antara rombongan tersebut ada seorang pendeta perempuan yang mengizinkan Bock untuk mengambil gambarnya. Dalam buku The Headhunters of Borneo, Bock menceritakan detail sosok-sosok yang ia lihat hari itu.
bagaimana mereka memiliki lubang telinga yang panjang, berbandul cincin logam, dan ketiadaan alis. Ia juga takjub dengan kembangan tato di bagian pahanya dan menghiasi beberapa bagian tubuh. Rambut mereka yang pendek menjadi pembeda dengan para perempuan suku-suku lainnya, dan warna kulit mereka yang lebih cerah ketimbang suku-suku Dayak lainnya, kecuali orang-orang Punan. Sambil mengulurkan kedua tangannya, pendeta perempuan tadi berkata kepada Bok bahwa telapak tangan merupakan bagian terbaik untuk dimakan. Dia juga menunjukkan lutut dan dahi sambil berkata dengan bahasa Melayu, bye-bye atau baik. Demikian menurut Bok, menunjukkan bahwa otak dan daging lutut merupakan hidangan lezat bagi sukunya. Rupanya, pertemuannya dengan suku tersebut tak sampai di sana. Seorang kepala suku kanibal bernama Sibau Mobang mendatangi tempat di mana Bok menginap. Kedatangannya itu juga bersama dengan 3 pendampingnya, 2 orang laki-laki dan seorang perempuan. Saat dia memasuki rumah panggung saya, dia berdiri beberapa saat tanpa bergerak ataupun berkata, memandangi saya dengan tatapan dalam, sementara saya sedang berpura-pura tidak mengamatinya. Lalu dia duduk dengan pelan sekitar 2 meter dari kaki saya, tulis Bok dalam bukunya. Bok menggambarkan sang kepala suku berusia sekitar 50-an tahun, ompong dan kempot, kulitnya coklat kuningan dan agaknya sakit-sakitan. Sejumput rambut kaku menghias kumis dan dagunya. Kupingnya menjuntai dan ditindik dengan lubang besar. Semua penampilan lelaki itu kian menambah kesan angker tentang dirinya. Matanya mengekspresikan tatapan mata binatang buas, ungkap Bok, yang mencoba melukiskan sosok lelaki itu. Dan di sekitar matanya tampak garis-garis gelap, seperti bayang-bayang kejahatan. Namun, lengan kanannya yang berhias kilang logam, kondisinya lumpuh, ungkap Bok. Untuk alasan itulah dia menempatkan senjata mandaunya di sisi kanan. Dan selama beberapa tahun telah banyak korban dijatuhkan oleh berdebah yang haus darah ini dengan tebasan tangan kirinya. Sibau berkata kepada Bok bahwa sukunya tidak makan orang setiap hari. Mereka makan daging dari berbagai satwa, nasi, dan buah-buahan liar. Namun, sudah setahun ini mereka tidak makan nasi karena kegagalan panen. Bok yang saat itu tengah melukis Sibau kemudian buru-buru menyajikan seketel nasi yang baru saja masak kepada mereka. Lalu, dengan taburan garam, mereka menyantap nasi pulan itu. Sebelum berpisah, Bok memberikan bingkisan berupa uang $2 tiap orang yang telah dilukisnya. Selain itu, rombongan Dayak kanibal mendapat sepikul beras, untayan tasbih manik-manik, kain belacu yang panjangnya sekitar 22 meter untuk dibagi bersama. Sementara, kepala suku Sibau memberikan kenang-kenangan yang membuat merinding bagi penerimanya. Bok mendapatkan 2 tengkorak, lelaki dan perempuan, tanpa rahang bawah yang dibungkus daun pisang. Sibau juga memberikan kepada Bok sebuah perisai kayu yang dicat dengan pola warna semarak. Perisai itu dipercaya sebagai harta istimewa, ungkap Bok, berhiaskan helai-helai rambut yang diambil dari korban manusia. Kisah mengenai suku berekor atau yang dikenal dengan orang buntut berawal dari abdi Sultan Kutai yang bernama Jiropon. Rumor dan mitos mengenai suku berekor ini awalnya tak begitu membuat Bok tertarik. Ia bahkan sempat meragukan kebenarannya. Menurut cerita Jiropon, ia pernah bertemu dengan orang-orang yang memiliki ekor. Ekor itu panjangnya sekitar 5-10 meter. Suku berekor ini diduga menghuni pemukiman di tepi sungai Teweh, di mana Kesultanan Pasir berkuasa. Menurutnya, kepala suku mereka memiliki mata dan rambut putih. Tak hanya itu saja, menurut Jiropon, rumah-rumah suku orang buntut ini sengaja dilubangi di bagian lantainya untuk meletakkan ekor. Awalnya, tentu saja banyak yang tak percaya kisah Jiropon. Namun, sang abdi sultan bersikeras dan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya memang benar adanya. Mendengar hal ini, Bok kemudian berpikir tentang teori Darwin, di mana ada rantai yang putus antara kera dan manusia. Ia pikir mungkin ini adalah jawaban dari misteri itu. Saat itu, teori Darwin memang sangat menarik perhatian dunia barat. Bok lalu setuju untuk melakukan pencarian atas suku misterius tersebut. Tak tanggung-tanggung, Bok bahkan menjanjikan uang sebesar 500 gulden kepada Jiropon
jika ia berhasil membawa orang berekor itu. Sultan Haji Muhammad Sulaiman kemudian menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Sultan Pasir, yang isinya memohon agar Sultan dapat mengirimkan sepasang manusia berekor seperti cerita Ciropon. Sang abdi kemudian berangkat bersama dengan surat tersebut. Hari demi hari berlalu, tetapi Ciropon tak juga menampakkan batang hidungnya. Sementara itu, Bok kembali melanjutkan perjalanannya menuju Banjarmasin. Ketika di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ciropon. Dengan penjelasan berbelit-belit, ia mengaku tak berhasil mendapatkan ras manusia berekor seperti yang diceritakannya. Bok akhirnya dibantu oleh residen Banjarmasin atau penguasa Banjarmasin. Mereka mengirimkan kembali surat kepada penguasa Kesultanan Pasir menanyakan sekali lagi mengenai keberadaan orang berekor yang ada di wilayahnya. Hampir sebulan lamanya, tak ada balasan dari Sultan Pasir hingga akhirnya sebuah surat jawaban sampai juga ke tangan residen Banjarmasin. Dalam surat itu, Sultan mengatakan bahwa tampaknya telah ada kesalahpahaman. Orang buntut di Pasir adalah sebutan untuk para pengawal pribadi Sultan. Sang Sultan yang marah kemudian mengancam akan melakukan perlawanan terhadap Sultan Kutai. Meskipun demikian, Ciropon tetap pada pendiriannya bahwa ia memang pernah melihat langsung manusia berekor di Pasir. Tak hanya melihat, ia juga mengaku sempat berbicara dengan mereka. Entah dia bicara jujur atau tidak, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Semua catatan dan kisah perjalanan Karl Bok di Kalimantan kemudian dibukukan dengan judul The Headhunters of Borneo yang dipublikasikan dalam bahasa Belanda pada tahun 1881. Oke, sampai sini aja kisah ekspedisi Karl Alfred Bok ke pedalaman Kalimantan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas silahkan komen ya. See you on the next video. Bye-bye.